My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Pagi ini, seorang ibu hamil tengah sibuk mempersiapkan dirinya untuk berburu pernak-pernik lucu untuk calon bayinya. Nara menyisir rambutnya lalu mengikatnya kuncir kuda. Ia memakai gaun selutut lalu dibalut sweater rajut berwarna pink miliknya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin Nara ingin sekali pergi ke mall dan berbelanja keperluan calon bayinya. Tapi Justin terlalu sibuk untuk mengantarnya. Dan Nara sendiri hanya ingin diantar oleh Justin, membuat rencana itu hanya wacana saja. Hingga hari ini adalah hari di mana jadwal Justin di kantor kosong. Dan dengan jurus ampuh andalan Nara, akhirnya Justin mau mengantar Nara. Lagi pula istrinya kan sedang hamil. Apa tega Justin membiarkan istrinya keluyuran sendiri? Tante, ayo, Om udah nunggu. Suara teriakan ponakannya terdengar nyaring dari balik pintu kamar membuat Nara segera memasukkan dompet serta ponselnya ke dalam tas kecilnya. Lalu segera membawa tas itu keluar kamar. Menyusul ponakannya juga suaminya yang sudah menunggu. Pasti pada bertanya-tanya, kenapa Lala bisa bersama Justin dan juga Nara? Itu karena Lala sendiri yang memintanya. Ia tidak ingin ikut dengan bundanya. Dengan terpaksa Cici menitipkan Lala pada Justin dan juga Nara. Nara membuka pintu mobil lalu duduk di kursi penumpang depan berdampingan dengan Justin yang akan menyetir mobil. Sedang Lala duduk di kursi belakang. Maaf ya lama, ujar Nara yang lalu memasang seatbeltnya. Tante lama ujar Lala yang sedang duduk di kursi khusus miliknya. Iya maaf, yaudah yuk kita jalan. Lalu mobil itu melaju meninggalkan rumah mewah milik Justin. Yang ini bagus nggak Justin? Tanya Nara pada Justin sambil menentang dua baju dengan motif sama tapi berbeda warna. Justin hanya mengangguk membuat Nara mendengus sebal. Pasalnya bukannya membuat Nara memilih, Justin hanya mengangguk-anggukkan saja kepalanya tanpa memberikan masukan. Sesaat belanja sama kamu, dengus Nara, lalu berjalan mendahului Justin. Justin hanya menghela nafas lelah. Dia tidak pernah suka berada di pusat perbelanjaan seperti ini. Tapi karena permintaan istrinya dan demi calon anaknya pula, Justin harus mau berada di sini. Nara, Justin, juga Lala terus berputar-putar mengelilingi toko khusus pernak-pernik bayi yang berada di salah satu mall terbesar. Troli yang Nara bawa saja sudah mulai penuh dengan baju serta pernak-pernik lainnya. Tante ada macan, tunjuk Lala dengan wajah panik dan mata membulat. Sontak Nara dan Justin segera menatap apa yang Lala tunjuk juga dengan keterkejutan. Tidak lucu saja jika di mall sebesar ini ada macan yang siap menerkam mereka. Tapi saat mereka menatap apa yang Lala tunjuk, Nara malah sudah terbahak-bahak karenanya. Bukan apa-apa, wajah ponakannya itu sangat lucu karena ketakutan. Dan yang ditakutinya adalah topi lucu dengan wajah macan berada di atasnya. Lala, itu topi, ujar Nara sambil mencoba meredakan tawanya. Lala menurunkan tangannya yang menunjuk benda itu, lalu menatap tantenya dengan tatapan sebal. Lala kaget setengah mati dan tantenya malah menertawakannya. Nih, pakai coba kok, kelihatan tambah galak, ujar Nara setelah memasangkan topi itu pada Lala. Dan Lala hanya memajukan bibirnya dengan bola mata menatap ke atas, membuat Nara semakin gemas pada ponakannya. Pencarian dilanjut. Justin kini mendorong trolinya dengan Lala duduk di atas troli karena kelelahan. Bukan apa-apa, ini sudah sekian kalinya mereka memutari area yang sama. Tapi Nara belum juga selesai mencari barang yang entah seperti apa membuat Lala kelelahan. Om pulang, rengek Lala yang sudah lelah. Justin hanya melirik Lala lalu melirik Nara yang masih sibuk memilih pakaian bayi. Om, ayo pulang, teriak Lala, membuat Nara yang sedang berbincang dengan pegawai di sana pun menatap Lala. Kenapa? Pulang tante, Lala capek mau makan, rengeknya.
Nanti ya, ujar Nara membuat Lala mengerucutkan bibirnya. Dan saat kejenuhan Lala melanda, tiba-tiba suara cempreng terdengar membuat Lala terlonjak girang. Halo, Om jelek Om. Bak kedatangan dewa penyelamat, Lala segera meminta Justin menurunkannya dari troli. Oh Om, weh ada anak macan, pekik Faisal saat melihat Lala berlari ke arahnya dengan topi kepala macannya. Dan ternyata Faisal tidak sendiri, ada keempat sahabatnya berjalan di belakang Faisal. Om jelek, bawa Lala pulang, bawa Lala pulang. Lala meloncat-loncat meminta Faisal menggendongnya. Faisal menatap Justin dan Nara bingung, meminta penjelasan kenapa anak macan itu meminta pulang. Lala kenapa? Tanya Chandra yang kini mensejajarkan tingginya dengan tinggi Lala. Lala mau pulang Om, Lala lapar, Lala pusing putar-putar ikutin Tante Nara. Adu Lala pada Chandra. Tadi aja semangat, sekarang minta pulang gimana sih? Dumel Nara melihat tingkah keponakannya. Ya udah atuh, kita makan aja dulu yuk, ajak Alex kemudian. Tumben kamu mau ikut dengan kami Lex, tanya Nara. Gak tahu tuh, diajak sama Faisal dan Nara hanya mengangguk. Ya udah yuklah, sini jas gue bawain, ujar Rian. Kemudian Rian segera mengambil alih troli yang Justin pegang. Bobo pemalakan, gumam Justin sambil menatap sinis keempat sahabatnya Faisal yang tak lain juga sahabatnya. Kini keenam lelaki serta Nara juga Lala sedang berada di sebuah restoran tidak jauh dari mall. Di atas meja sudah penuh dengan makan makanan. Mereka makan dengan lahapnya diselingi canda yang Faisal lontarkan. Sedangkan Lala yang sudah menghabisi makanannya hanya bersih dekap menopang dagunya menatap orang dewasa yang saling melempar candaan. Merasa bosan, Lala mengambil ponsel tantenya yang terletak di atas meja. Nara hanya melirik Lala sekilas, lalu kembali fokus pada makanannya. Lala membuka-buka galeri di ponsel tantenya. Tak ada yang spesial, hanya beberapa foto tantenya, omnya juga dirinya yang kemarin Nara ambil, serta video keseharian Nara dan juga Justin. Merasa tak ada yang aneh, Lala membuka kamera lalu memotret dirinya sendiri. Lala terkikik geli melihat hasil jepretannya sendiri, hingga ia kembali mengarahkan kameranya. Tapi bukan padanya, melainkan pada kedua orang tua yang ada di depannya. Dan setelah melihat hasilnya lagi-lagi Lala terkikik geli. Faisal yang melihatnya hanya menggerutkan keningnya. Dalam hatinya berpikir apa anak dari kakak sepupunya itu sudah gila atau bagaimana. Pasalnya anak itu terus terkikik tanpa diketahui apa penyebab kikikannya itu. Rian, Lex, si Lala gila, bisik Faisal pada Rian dan juga Alex. Bukan gila tapi lucu dan menggemaskan, ujar Alex sambil menatap gemas Lala. Sedetik kemudian, Lala menatap ke arah ketiga lelaki yang sedang berbisik itu membuat keduanya segera memalingkan pandangannya. Dengan Faisal yang bersiul, lalu Rian yang mengaduk minumannya dan Alex yang memainkan ponselnya. Udah yuk Om, Lala ngantuk pengen bobo, ajak Lala pulang lagi. Dan kali ini mau tidak mau Justin harus membawa Lala pulang. Gue duluan, ujar Justin yang segera bangkit dari duduknya, tapi tiba-tiba Lala merentangkan tangannya membuat Justin menggendongnya. Tapi ia tak melupakan Nara hingga tangan sebelah kanannya melingkari pinggang Nara dan menuntun istrinya berjalan keluar dari restoran. Siang berlalu, malam menyapa. Justin kini tengah duduk di kursi taman belakangnya ditemani secangkir kopi. Matanya menatap tajam ke arah bintang yang saling berkedip di langit malam. Otaknya melayang memikirkan sesuatu yang mengganggu otaknya. Seminggu yang lalu mantannya datang ke kantor tempat ia bekerja. Ia bercerita pada Justin bahwa usia mantannya itu tidak akan lama lagi. Mantannya mengidap kanker stadium 4 akhir. Bahkan dia datang ke kantor Justin menggunakan kursi roda. Ia turut bersedih melihat kondisi mantannya. Tetapi ada yang lebih mengganggu pikirannya. Sang mantan ingin menitipkan anaknya pada Justin dan Nara. Dia dan anaknya ditinggali sama suaminya.
Ia tidak tahu bisa menerima anak mantannya itu dan memikirkan perasaan Nara istrinya yang mau menerima keadaannya yang lumpuh hingga ia bisa berjalan saat ini. Untung saja Justin mengambil tindakan yang cepat, mencari tahu keberadaan suami mantannya dan memberikan anaknya padanya. Berkat bantuan Justin hubungan mereka kembali baik. Tapi ya Justin bingung harus menutupi ini pada Nara atau memberitahukan pada Nara. Justin terlonjak saat ia mendengar teriakan nyaring di telinganya. Justin melirik sumber suara dan terlihat Nara tengah berkacak pinggang menatapnya galak. Tapi bukannya takut, Justin malah ingin tertawa melihatnya. Bagaimana bisa istrinya berkacak pinggang dengan perut membesar seperti balon. Ngelamun mulu, dipanggilin dari tadi juga, omel Nara. Bukannya menjawab, Justin malah menaikkan sebelah alisnya membuat Nara kesal. Nara berdecak dan melipat tangannya di dada membuat perut besarnya semakin tercetak. Sudut bibir Justin terangkat, lalu tiba-tiba Justin menarik tubuh Nara dan mendudukkannya di pangkuannya dengan tangan Justin melingkar di perut Nara. Aduh Justin, kesal Nara memukul pelan tangan Justin. Kenapa ngomel mulu, gumam Justin di balik punggung Nara. Kamu bikin kesel mulu, heran, ketus Nara. Justin hanya mendengus, bukan dirinya yang membuat kesal, tapi hormon kehamilan Nara yang sensitif lalu imbasnya pada dirinya. Hening, tak ada pembicaraan. Nara memiringkan tubuhnya hingga ia bisa menatap wajah Justin. Sangat terlihat Justin tengah memikirkan beban berat. Kenapa? Tanya Nara. Justin mengerutkan keningnya. Apanya yang kenapa? Kamu kayak mikirin sesuatu, ucap Nara kemudian. Justin diam. Belum saatnya ia membahas masalah ini dengan Nara. Justin takut itu akan menjadi beban pikiran Nara juga dan membuat Nara stres. Dan Justin takut itu berpengaruh pada kehamilan istrinya. Gak apa-apa, ujar Justin bohong dan Nara tahu itu. Kamu bohong, Justin mendengus. Kemudian Justin menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Nara, mencari ketenangan dari istrinya. Tangan Justin tak henti-hentinya mengusap perut besar Nara. Kenapa? Tanya Nara lagi. Justin menarik wajahnya lalu menatap tepat di manik Nara. Aku cuma gak sabar nunggu kelahiran mereka. Nara tersenyum. Bukan hanya Justin yang menantikan kehadiran buah hati mereka, tapi Nara juga. Sebulan lagi, ujar Nara dan Justin mengangguk. Ya, sebulan. Waktu yang tak lama, tapi terasa lama karena penantian. Justin, apa Lala akan lama tinggal di sini? Aku sangat suka dengan anak itu. Apa Kak Cici mengizinkan kita untuk mengangkat Lala sebagai anak kita? Tanya Nara lagi. Kamu bisa lihat sendiri kan sayang, Lala sendiri yang minta tinggal sama kita. Tapi sepertinya Kak Cici gak akan mengizinkan kita untuk mengadopsi Lala. Kamu ini jangan rakus dong. Kita kan kelahiran ketiga anak kita sayang. Jawab Justin mengecup sayang pipi Nara. Tapi aku pengen punya anak perempuan. Ketiga anak kita adalah calon pendekar. Jawab Nara mengerucutkan bibirnya. Iya papi, maafin aku yang tidak pandai bersyukur. Aku bersyukur kita memiliki 3 anak laki-laki sekaligus. Dan mereka akan menjadi penerus yang sukses bahkan mengalahkan papinya. Harus dong, mereka harus pintar dan sukses. Ujar Justin. I love you. I love you more than anything. Ujar Justin tiba-tiba membuat pipi Nara memerah. You are the only woman who is the center of my happiness. Ujar Justin lagi. Tak sanggup menjawab, Nara segera melingkarkan tangannya di leher Justin, lalu menyembunyikan wajahnya memerahnya. Dan sama, Justin juga adalah lelaki satu-satunya sumber dari segala kebahagiaan Nara. You too, gumam Nara. Barbie, kamu harus dandan yang cantik ya. Kamu kok sama cantiknya kayak aku? Ocehan terus terdengar dari mulut kecil Lala. Tangannya lincah menyisir rambut Barbie yang ada di tangannya. Ceritanya Lala sedang bermain dandan-dandanan sama Barbie. Dan kedua tangannya megangin kepala Barbie-nya. Barbie, ayo kamu makan, sekarang kan sudah mandi. Lala berdiri mengantar Barbie-nya ke meja makan yang sudah Lala sediakan. Nara hanya tersenyum di balik pintu, melihat kelucuan Lala yang juga diikuti Justin. Mereka berdua sama-sama mengintip Lala dari balik pintu.